Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, ulama'an al-ajilla wa zu'ama'an al-azza, para kiai, para sepuh bini sepuh, para pimpinan Nahdlatul Ulama, Film Khotimah Rais Suriah Kota Mojokerto, Kiai Rafi Ismail, semua yang saya ta'zibkan, bapak-bapak, para pimpinan MBC sekabupaten dan kota Mojokerto yang saya hormati, para sahabat, teman-teman dari Banom-Banom Nahdlatul Ulama dan aktivis-aktivis Nahdlatul Ulama yang lain yang saya cintai. Alhamdulillah, kita semua saat ini memasuki era yang di satu sisi membuat kita berbesar hati, tetapi di sisi lain juga membuat kita deg-degan. Kita bangga di satu sisi, tapi deg-degan dan khawatir di sisi lain. Orang-orang terkejut ketika Kiai Ma'ruf Amin yang pada waktu itu masih menjabat sebagai Rais Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama, dipilih oleh Pak Jokowi untuk mendampingi sebagai calon wakil presiden. Pada tahun 2004 dulu, Kiai Hashim Muzadi yang pada waktu itu adalah Ketua Umum Tanfiziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama juga diajak menjadi pasangan oleh Bu Megawati, tetapi beliau tidak berhasil memenangkan pemilihan. Nah, sekarang orang dikejutkan kok masih mau Pak Jokowi ngambil. Apakah dengan menaikkan pangkatnya yang diambil Rais Am bukan ketua umum ini akan menjamin? Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya apa yang kita lihat ini adalah bukti betapa pada kenyataannya orang-orang ini membutuhkan Nahdlatul Ulama. Siapa yang memaksa Pak Jokowi untuk memilih Kiai Ma'ruf Amin? Tidak ada. Apakah tidak ada nama-nama besar, orang-orang terkenal yang bisa diajak menjadi calon wakil presiden? Banyak. Bahkan sampai detik-detik terakhir banyak orang masih sangat yakin bahwa yang akan diajak menjadi wakil presiden, calon wakil presiden adalah Pak Mahfud MD. Tetapi toh kemudian yang dipilih adalah Kiai Ma'ruf Amin. Ini sebetulnya sekali lagi adalah tanda betapa orang butuh sekali kepada Nahdlatul Ulama. Orang butuh kepada Nahdlatul Ulama lebih dari sekedar untuk mencari suara. Orang butuh kepada Nahdlatul Ulama untuk menghadapi berbagai masalah-masalah besar yang sedang dihadapi oleh negara dan bangsa ini. Itu sebabnya
walaupun sudah ada calon yang bagi banyak orang kelihatannya paten, Pak Mahfud ini kan banyak orang senang lah, apalagi terutama orang Madura. Dan beliau juga ya boleh dibilang datang dari kalangan NU, tetapi dirasa masih belum cukup, masih kurang NU. Karena yang dibutuhkan bukan hanya citra NU, yang dibutuhkan bukan hanya meminjam citra NU untuk memperoleh suara. Yang dibutuhkan adalah keterlibatan NU secara keseluruhan menghadapi berbagai macam masalah bangsa dan negara yang ada di depan kita bersama. Kita tahu bangsa ini menghadapi banyak masalah besar. Banyak masalah besar. Masalah-masalah besar itu adalah fenomena yang merupakan bagian dari dinamika internasional di satu sisi, yang di sisi lain juga merupakan akumulasi dari berbagai persoalan yang memang sudah sejak lama dihadapi oleh bangsa dan negara ini. Saya kira kita semua sehari-hari ini sudah bisa merasakan bagaimana antagonisme, pertentangan, permusuhan, kebencian merebak di dalam masyarakat, terutama melalui internet. Ini bukan fenomena yang khas Indonesia, bukan cuma Indonesia yang begini ini. Seluruh dunia itu ya kayak begini nih, gitu. Seluruh dunia kayak begini. Kelompok satu dengan yang lain saling benci, seperti ini. Bahkan boleh dikata sebetulnya Indonesia ini paling lumayan keadaannya dibanding yang lain. Ekonomi, semua orang tahu ini dolar merangkak naik. Bahkan katanya tempe semakin tipis. Ini masalah ekonomi yang real. Tetapi juga bukan khas Indonesia. Ini bukan cuma Indonesia yang begitu, seluruh dunia begitu. Bahkan ada negara-negara lain yang sudah runtuh ekonominya. Venezuela sudah runtuh, Argentina runtuh, Turki runtuh, Kenya runtuh, Yunani runtuh, Portugal runtuh, dan sebentar lagi sangat rawan keadaannya sekarang dari Italia. Tidak ada yang bisa mengungsi dari problem ekonomi besar ini yang merupakan problem global. Bahwa kita masih beger-beger ini masih lumayan, ini paling lumayan. Kita ini paling lumayan dibanding yang lain-lain. Tetapi jelas bahwa ini masalah-masalah besar yang harus dihadapi bersama. Nah, kemudian kenapa orang menengok kepada Nahdlatul Ulama? Karena sepanjang sejarah Nusantara, bukan hanya Indonesia, sepanjang sejarah Nusantara, 500 tahun, sejak 500 tahun yang lalu, kalangan yang kemudian menyebut dirinya sebagai Nahdlatul Ulama inilah yang paling berperan untuk menyelamatkan keadaan. Selalu, tidak pernah tidak. Sejak krisis Mojopahit, di ujung kekuasaan Mojopahit, siapa yang kemudian berhasil membangun stabilitas? Wali Songo, yang kemudian mendirikan Keraton Demak. Ketika ada krisis Demak dengan Pajang, siapa yang berhasil memecahkan persoalan? Sunan Kalijogo. Dari Demak, dari Pajang ke Mataram, dari Mataram ke zaman Hindia Belanda, semuanya tidak pernah tidak
Jamaah yang kemudian menyebut dirinya sebagai Nahdlatul Ulama inilah yang berkontribusi paling besar di dalam menyelamatkan keadaan. Sehingga bangsa ini, bangsa Nusantara ini tidak pernah lalu terpuruk runtuh sama sekali, tapi senantiasa punya kekuatan untuk bangkit dan melanjutkan membangun peradabannya sampai sekarang. Jelas bahwa keadaan tidak sempurna. Mana ada yang sempurna? Keadaan hari ini tidak sempurna, banyak masalah. Tapi jalur membangun peradaban ini tidak pernah berbelok. Ini adalah jalur yang terus kita tempuh menjadi semakin baik, semakin baik, semakin baik. Kalau kita bandingkan dari zaman Majapahit ke Demak, makin baik apa makin jelek? Makin baik. Wong jadi kenal Islam kok. Dari Demak ke Pajang makin baik karena kemudian ada resolusi dari ketegangan antara antara kelompok yang lebih konservatif, yang lebih saklek dengan warga kelompok masyarakat yang ingin mempertahankan budaya lokal. Dari Pajang ke Mataram lebih baik karena pengaruhnya kemudian meluas sampai hampir meliputi seluruh Nusantara. Bahkan dari Mataram ke Hindia Belanda semakin baik karena kemudian ada kesempatan bagi ulama-ulama kita sebagian atas fasilitas dari teknologi dan administrasi Hindia Belanda untuk belajar dan mengambil ilmu dari sumber pengajaran Islam dunia, yaitu Haramain waktu itu. Tumbuhnya ulama-ulama besar dari Nusantara, mulai dari Kiai Nawawi Banten sampai kepada Kiai Hasyim Asy'ari dan murid-muridnya, semua tumbuh di bawah atmosfer dari Hindia Belanda. Berarti Mataram, Hindia Belanda lebih baik dari Mataram, walaupun statusnya masih di bawah jajahan Belanda. Dari Hindia Belanda ke Republik jelas lebih baik. Tadi jadi jajah, jadi merdeka. Dari Orde Lama ke Orde Baru lebih baik, karena kemudian kita berhasil menata banyak hal. Jadi yang sekarang ini kita banyak orang mengatakan Pak Harto ini banyak kesalahannya, memang ya, tapi jasanya juga banyak. Jadi kita itu tidak usah terlalu pedeteng-pedeteng lah soal begitu-begitu. Dari Orde Baru ke Reformasi lebih baik karena kemudian kita mengenal demokrasi yang lebih terbuka. Ini adalah trek yang tidak pernah runtuh. Trek jalur pembangunan peradaban yang tidak pernah runtuh di jalan. Padahal kita bukannya tidak pernah menghadapi masalah-masalah besar. Mataram itu sebelum menjadi mapan, perang besar-besaran di mana-mana. Setelah Republik kita harus berhadapan dengan DITII, harus berhadapan dengan PRRI Permesta, harus berhadapan dengan PKI. Itu kalau di tempat lain nggak selesai, nggak akan selesai berpuluh-puluh tahun. Kita mampu menyelesaikannya. Reformasi itu kurang apa gegernya kemarin? Geger reformasi 98. Kalau itu Libya nggak selesai sampai sekarang. Lihat Libya nggak selesai sampai sekarang. Tunisia nggak selesai sampai sekarang. Mesir balik lagi malah. Syria bunuh-bunuhan sampai hari ini. Kita berhasil. Ini semua mau orang mengakui secara eksplisit ataupun diam-diam, ini semua adalah karena kita punya basis yang kokoh dari
peradaban yang bermoral, peradaban yang berakhlak, yang inti pionirnya, inti core group, inti kelompok itu tidak lain adalah jamaah yang menjadi santri-santri dari para ulama ini. Maka kalau Pak Jokowi kemudian menunjuk Kiai Ma'ruf Amin itu karena dia realistis. Mau ngambil siapa lagi? Kalau ada apa-apa siapa yang mau nyangga ke depannya nanti? Nah, keadaan membutuhkan Nahdlatul Ulama ini Bapak Ibu sekalian, ini bukan hanya keadaan domestik atau nasional Indonesia saja. Seluruh dunia hari ini menghadapi masalah-masalah luar biasa berat. Dan dunia sekarang mulai melihat bahwa ada yang punya potensi untuk menawarkan solusi, yaitu Nahdlatul Ulama. Dunia sudah melihat. Ini masalah bukan main-main, ini masalah besar dunia. Tadi saya bilang bahwa kalau soal urusan saling konflik, saling benci, permusuhan, kita paling lumayan. Paling-paling cuma saling caci maki di internet. Kalau ketemu gini sungkan. Ya. Ini saya kira mungkin ya ada di antara yang hadir ini yang juga kemarin mencaci maki saya di internet, tapi kalau ketemu kan sungkan. Lu bener, saya kemarin diajak haji sama Pak Mas Lukman, Menteri Agama, ikut rombongan Menteri Agama pergi haji. Di sana kemudian saya tahu bahwa ada juga rombongan dari DPR RI, rombongan haji DPR RI, dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, yaitu Fadlizon dan Fahri Hamzah. Dan di sana saya harus dipekerjakan di sana, diajak oleh Pak Menteri itu dipekerjakan saya di sana, disuruh kerja. Sehingga saya harus berhubungan dengan para anggota DPR ini termasuk Fadlizon dan Fahri Hamzah, dan enggak ada masalah. Enggak ada Fadlizon ketemu saya langsung maki-maki gitu, enggak ada gitu. Enggak ada. Bahkan ketika wukuf saya disuruh khutbah dan di depan saya ada Fadlizon dan Fahri Hamzah itu, dalam khutbah itu saya katakan mari memilih rahmah, dan dia diam aja gitu. Bukan hanya itu, di dalam rombongan Menteri Agama itu ada macam-macam, ada dari Persis, ada dari MUI, ada dari Robito Alawiyah, Habib Ahmad bin Muhammad Al-Attas. Dan beliau nggak nanya-nanya itu siapa itu Mbak Doro, nggak nanya begitu beliau. Jadi kita bahkan berdialog tentang bagaimana melakukan konsolidasi Sadat ini, Zuriyah ini untuk mencari solusi karena menghadapi masalah luar biasa besar yang berskala peradaban. Kalau tidak ada jalan keluar, seluruh peradaban dunia ini menghadapi ancaman runtuh sama sekali. Sekarang konflik luar biasa. Di Amerika itu musuh-musuhan bukan hanya di internet, sudah fisik, bunuh-bunuhan. Pilpres Amerika sudah 2 tahun lalu kan, yang menang Donald Trump. Sampai sekarang masih belum sembuh. Ya kayak di sini lah. Kayak di sini ada kampret sama cebong ini. Ini kampret sama cebong Amerika ini sama. Bahkan lebih nemen karena sudah fisik. Jadi belum lama yang lalu, beberapa bulan yang lalu itu ada demo kampret lah ya, pendukungnya Hillary ya. Ada demo kelompok kampret. Tapi bukan pas 212, tanggalnya lupa saya. Itu yang ada cebonger Amerika ini. Itu bawa mobil nabraki orang-orang yang demo itu sampai banyak yang mati, belasan yang mati, ditabrak oleh cebonger. Di kesempatan lain ada cebonger bikin pesta musik di jalanan gitu, Amerika di Texas Amerika, bikin konser musik di jalanan, ada kampret
yang dari atas gedung itu bawa senapan sniper itu bunuhin orang sampai dapat lebih dari 50 nyawa. Ini di Amerika dan masih berlangsung sampai hari ini. Hal yang sama terjadi di Eropa. Hal yang sama terjadi di India. Kita semua sudah dengar tentang Myanmar. Yang jarang orang dengar karena media massa sudah bosen bikin berita Sri Lanka. Hari ini sedang terjadi di Sri Lanka itu kerusuhan anti-Islam. Di India sama keadaannya India. Anti-Islam merebak di mana-mana. Kalau ada orang nuntun sapi, itu ditanyain, dicegat di jalan, ditanyain siapa, apa agamanya. Kalau Muslim dipukuli. Karena dianggap dicurigai mau menyembelih dewanya orang Hindu. Ini terjadi. Tapi juga sebaliknya di Irak terjadi genosida terhadap Kristen. Zaman Saddam dulu populasi Kristen di Irak itu, Kristen Nasrani ada lebih dari 2 juta orang. Dan hari ini tinggal 200.000 karena mengalami genosida. Ini terjadi di mana-mana. Kita tidak pernah dengar lagi tentang Libya kan? Kapan terakhir kali sampean dengar berita tentang Libya? Apakah keadaan di sana sudah selesai, aman, sentosa, sejahtera, bahagia? Keadaan luar biasa kacau di Libya itu sehingga tumbuh di Tripoli hari ini pasar budak baru. Pasar budak, serius. Kapan terakhir kali penjaringan dengar berita tentang Yaman? Kapan terakhir kali baca tentang Yaman? Apakah keadaan juga aman-aman saja? Hari ini sudah ada 8 juta lebih orang-orang penduduk Yaman yang mengalami kelaparan. Dan tidak lama lagi akan disusur 5 juta lagi mengalami kelaparan. Sudah lebih dari 800.000 orang terjangkit wabah kolera. Sudah belasan ribu orang yang mati karena perang. Syria, katanya ISIS sudah dikalahkan. Apakah sudah selesai keadaan? Makin rumit. Karena Rusia masuk, Cina masuk. Keadaan luar biasa kacau dan tidak seorang pun melihat jalan keluar. Israel Palestina dikiranya kayak apa? Apakah ini soal Islam lawan Yahudi? Sama bingungnya. Orang Israel sendiri bingung dan ketakutan, dan orang Palestina lebih bingung lagi karena Fatah dan Hamas bermusuhan. Hari ini otoritas Palestina memberi sanksi kepada Gaza, menyetop suplai ke Gaza karena permusuhan yang terjadi antara Fatah dengan Hamas. Jadi gimana ini dunia macam apa tempat kita hidup ini? Ini dunia kacau balau luar biasa. Sampai kemarin saya matur kepada Kiai Anwar Iskandar, Kiai, menurut saya Timur Tengah tidak punya masa depan. Dan Kiai Anwar setuju, memang iya. Tidak ada di depan Timur Tengah itu selain kehancuran dan keruntuhan peradaban. Sudah berapa pusat pendidikan yang hilang gara-gara ini? Dulu santri-santri kita mengaji ke Baghdad, sekarang Baghdad hilang. Dulu banyak santri kita di Syria, di Damaskus, sekarang nggak ada yang berani ke sana. Dulu banyak yang ke Libya, Tunisia, sekarang hilang. Dan ini kekacauan masih terus berlangsung sampai sekarang. Kita tidak ada seorang pun tahu bagaimana cara menghentikannya. Nah, Bapak Ibu sekalian saya hormati, maka kemudian orang menengok kepada Nahdlatul Ulama. Semua orang sudah tahu saya kira kalau memang punya HP, bahwa belum lama ini saya diundang oleh Wakil Presiden Amerika Mike Pence. Ini bukan barang sembarangan. Itu pejabat-pejabat tinggi negara itu minta ketemu belum karuan dituruti. Saya waktu itu belum bantu impres, saya masih Mei kok.
belum siapa-siapa, cuma bondo Katib Am. Padahal siapa yang ngerti Katib Am itu apa? Orang Arab aja nggak mudeng. Katib Am itu apa kan? Arab Jawa. Ada istilah kok Katib Am. Tapi Pence minta ketemu saya. Bukan saya yang minta, dia yang minta ketemu. Dia yang minta ketemu. Dan itu terjadi dalam keadaan yang saya merasa seperti darurat. Karena waktu itu saya memang datang ke Washington karena saya punya janji dengan sejumlah orang. Saya merencanakan perjalanan 10 hari di Amerika karena ini pekerjaan lama sebetulnya, bukan baru saja. Saya lakukan ini sejak 2011. Karena sejak 2010 itu saya masuk PBNU, kemudian dikasih tanggung jawab untuk urusan politik dan internasional. Kemudian saya muter sejak itu. Pekerjaan lama. Sudah sejak lama. Saya sampai di Washington tanggal 16 Mei hari Rabu pagi jam 8, sampai di San Francisco jam 8 pagi. Dan saya harus naik pesawat berikutnya jam 12 menuju Washington. Maka saya turun pesawat, langsung saya mau nyari gerbang untuk ke Washington, tapi harus lewat security lagi. Harus lewat security. Artinya saya harus masuk pintu yang tulit-tulit itu loh. Koper saya juga harus masuk scanner itu. Nah, waktu saya sampai di sana, begitu saya tunjukkan paspor, saya tidak disuruh masuk pintu itu, diajak minggir sama petugasnya. Diajak minggir, lalu dicarikan tempat duduk, silakan tunggu di sini ya, saya mau periksa paspor Anda. Saya juga, ada apa paspor saya? Tapi ya saya sudah silakan, saya tidak merasa punya masalah. Saya tunggu di situ, saya duduk. Lama nggak balik-balik orang. Lama nggak balik. Di tengah-tengah saya nunggu itu, saya dapat email dari Gedung Putih yang mengatakan bahwa Wakil Presiden Pence ingin bertemu Anda besok sore. Apakah bisa? Kamis sore. Apakah Anda bisa? Ya saya bilang karena perkiraan saya bisa sampai Washington malam, saya bilang oke, saya bisa. Kemudian dijawab lagi, kalau Anda bisa silahkan klik link ini dan isi formulirnya untuk kemudian dikirim ke kami. Saya klik linknya, itu formulir panjang sekali, mulai sampai anak istri ditanyain semua di situ. Pendidikan, pekerjaan segala macam. Lama saya ngisinya lama karena pakai HP, gimana saya nggak bawa laptop. Jadi harus ngisi pakai HP itu. Sehingga lebih dari sejam baru selesai saya ngisi formulir itu. Saya kirim balik, baru kemudian saya dapat jawaban clearance bahwa Anda bisa datang ke Gedung Putih hari Kamis tanggal 17 Mei jam 14.30. Oke, begitu saya terima itu, baru petugas tadi itu yang bawa paspor saya itu balik. Dia balik lagi bilang, oke Mas, Anda tidak ada masalah, silahkan terus Anda datang karena pesawat ke Washington udah lewat, udah bablas, sudah telat saya yang jam 12 itu. Silahkan Anda ke counter lagi dan minta kursi untuk pesawat berikutnya. Saya langsung disuruh ke situ. Koper saya tidak di-scan, badan saya tidak di-scan. Padahal semua orang harusnya, saya tidak di-scan, jadi sudah dianggap aman, sudah pasti bukan teroris gitu. Saya datang ke counter, saya bilang saya tadi tertahan, telat pesawat, saya minta kursi pesawat berikutnya, lalu diperiksa sama petugas counternya, dia bilang, oh oke, ini sudah dibook, sudah dipesan kursi untuk Anda penerbangan berikutnya. Jadi pada waktu itu saya merasakan ini ada darurat apa tiba-tiba Wakil Presiden mau ketemu. Dan ketika ketemu, memang